Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isra Abdul Aziz dengan NIM 20401177. Zakat dalam perspektif ekonomi Islam. Peranan zakat dalam kegiatan ekonomi. Peranan zakat dalam produksi. Pendayaan zakat harus memiliki dampak yang positif, baik secara ekonomi maupun sosial. Secara ekonomi, zakat yang diberikan kepada masing mustahik dapat membuat hidup sejahtera dengan masyarakat lain. Berarti zakat tidak hanya untuk hal-hal yang konsumtif tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif. Pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustik telah terpenuhi. Usaha produktif adalah kegiatan yang diperuntukkan bagi usaha yang bersifat jangka menengah atau panjang. Dampak dari kegiatan produktif ini umumnya masih bisa dirasakan walaupun dana zakat yang diberikan sudah habis terpakai. Dengan ini, maka zakat dapat dijadikan suatu modal bagi usaha kecil. Dengan adanya pengelolaan zakat produktif ini dapat membantu menggerakkan perekonomian masyarakat yang lemah serta membantu roda pemerintahan yang dalam meningkatkan perekonomian negara. Peranan zakat dalam ekonomi. Dalam ekonomi Islam, kepuasan dikenal dengan maslahat dengan pengertian terpenuhi baik bersifat fisik maupun spiritual. Islam sangat mementingkan keseimbangan kebutuhan fisik dan non-fisik yang didasarkan atas nilai-nilai syariah. Seorang muslim untuk mencapai tingkat kepuasan harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu barang yang dikonsumsi itu adalah halal baik secara zatnya maupun memperolehnya, tidak bersifat israf atau royal dan tabzir atau sia-sia. Oleh karena itu, kepuasan seorang muslim tidak didasarkan banyak sedikitnya barang yang dikonsumsi, tetapi didasarkan atas beberapa nilai ibadah yang didapatkan dari apa yang dikonsumsinya. Dalam perilaku konsumsi Islam, seorang muslim dituntut untuk bersikap sederhana dan tidak berlebihan dan tidak boros. Dalam Quran Surat Al-A'raf 7 ayat 31, Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adamu khudu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrif. Innahu la yuhibbul musrifun. Penjelasan ayat di atas adalah janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan. Salah satu nilai-nilai Islam yang harus diaplikasikan dalam konsumsi adalah seimbang dalam konsumsi. Islam mewajibkan kepada pemilik harta agar menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, dan fisabilillah. Islam mengharamkan sifat kikir. Peranan zakat dalam distribusi. Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral spiritual dalam memelihara keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Titik berat dalam pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di tengah masyarakat. Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas, mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya. Dapat digambarkan suatu kewajiban untuk menyisihkan sebagian hartanya bagi pihak berlebihan harta atau surplus sebagai kompensasi atas kekayaannya, dan di sisi lain merupakan insentif atau perangsang untuk kekayaan pihak yang kekurangan atau defisit. Distribusi pendapatan dalam bentuk zakat perekonomian dioptimalisasikan dalam 4 kategori, yaitu distribusi zakat yang bersifat konsumtif tradisional yang dapat dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah atau beasiswa. Distribusi zakat bersifat produktif tradisional itu diberikan barang-barang produktif seperti kambing, sapi, alat-alat produksi lainnya dengan tujuan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja. Dan yang terakhir adalah distribusi zakat bersifat produktif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil. Konsep produksi. Produksi mempunyai peranan penting dalam menentukan taraf di manusia dan kemakmuran suatu bangsa.
Al-Quran telah meletakkan landasan yang sangat kuat terhadap produksi. Dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul banyak contohnya bagaimana umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras dalam mencapai penghidupan agar mereka dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik. Konsep konsumsi. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Untuk tugas itu ia dilengkapi berbagai instrumen dalam dirinya seperti insting, panca indera dan lain sebagainya. Diciptakan pula bagi mereka di bumi, meskipun segala sesuatu yang ada di bumi untuk manusia, tidak berarti mereka boleh semena-mena mengeksplorasi dan mengeksploitasi semua dan semua maunya tanpa memperhatikan keberlangsungan ekosistem dan nilai-nilai ekonomis yang jangka panjang. Kebutuhan manusia dapat dikategorikan menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Bekerja mencari nafkah untuk diri sendiri, keluarga, dan berbagi dengan orang lain adalah sebuah keharusan. Membatasi kebutuhan pada hal-hal yang mendesak agar tak berlebih-lebihan atau sesuai dengan nilai-nilai Islam akan berimplikasi pada cara seseorang dalam bekerja dan berbelanja. Apa yang dibutuhkan sesungguhnya tidak sebanyak yang diinginkan, sedangkan yang diinginkan selalu melampaui dana. Konsep distribusi. Konsep distribusi padanan kata distribusi yang mengisyaratkan makna peredaran, perputaran atau sirkulasi di dalam Al-Quran ditemukan pada kata daulah. Kata ini terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 7 dan surat Al-Imran ayat 140. Jadi nampak bahwa dari sisi bahasa, pembahasan kata distribusi atau daulah atau tasfik erat kaitannya dengan pembahasan tentang konsep peredaran harta dan mekanisme peredaran harta atau pasar. Menurut Wahbah Zuhaili, sebagaimana yang dikutip oleh Zaki Fathali, kata tasfik berasal dari kata suk, terdiri dari huruf sin, wawu, dan qaf, yang berarti mendorong, menolak, menggiring sesuatu. Dikatakan sako, yasuku, dan saukon, dan asakiyah yang berarti binatang ternak yang digiring. Dan dikatakan soktu ila imroti sadikuha, atau saya mengirimkan mahar kepada istri saya. Kata asuk atau aswak dalam bentuk jamaknya juga memiliki pengertian pasar, karena segala sesuatu digiring menuju ke tempat itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.